Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan membahas mengenai perulangan. Dengan menggunakan sintaks perulangan, maka kita bisa menjalankan kode yang sama secara berulang-ulang. Untuk melakukan perulangan, kita bisa menggunakan kata kunci while, do while, dan for. Ini adalah flowchart dari perulangan. Pertama, PHP menjalankan statement 1, lalu PHP memeriksa nilai kondisi. Apabila benar, maka PHP menjalankan statement kedua. Di sini terjadi perulangan. Setelah statement 2, PHP kembali ke bagian pemeriksaan kondisi. Apabila kondisi masih benar, maka PHP mengulangi statement kedua, dan begitu seterusnya hingga kondisi berubah menjadi salah. Barulah PHP melanjutkan ke statement 3 hingga akhir skrip. Kita coba praktek ya. Pertama kita bahas dahulu mengapa kita perlu sintaks berulangan. Misalnya kita hendak menulis kata hello world, kita tulis perintahnya echo hello world, tambah baris baru ya. Nah, kalau misalnya kita hendak mengulangi perintah ini sebanyak 3 kali, bagaimana caranya? Cara yang barbar, kita tinggal copy paste saja satu baris kode echo ini menjadi 3 buah. Kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan hasil 3 buah hello world. Namun cara seperti ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah apabila jumlah perulangannya banyak, misalnya hingga ratusan atau hingga ribuan kali, maka kita sendiri yang capek karena harus melakukan copy paste secara manual sebanyak perulangannya. Kelemahan kedua adalah di sini terjadi duplikasi kode. Kode yang sama diulangi hingga 3 kali. Artinya kalau kita hendak mengubah kata hello world menjadi hello Skyson, maka kita harus mengubah di 3 baris kode. Kelemahan ketiga adalah cara ini merepotkan kalau digunakan untuk kode yang kompleks. Misalnya kode yang memiliki banyak baris yang harus diulangi. Dan cara seperti ini juga merepotkan apabila kita hendak melakukan perulangan bersarang, yaitu perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya. Oleh karena itu, untuk melakukan perulangan, lebih baik kita menggunakan sintaks perulangan. Pertama kita gunakan kata kunci while terlebih dahulu ya. Saya komentari kode yang barbar. Ada 4 langkah yang mesti kita lakukan pada saat menulis kode perulangan. Kalau ada langkah yang kurang, maka kita akan mendapatkan error. Di antara perulangan kita tidak dijalankan sama sekali, atau perulangan kita dijalankan tanpa henti. Langkah pertama adalah kita mesti melakukan inisialisasi perulangan. Pada langkah ini kita menentukan suatu variabel yang menjadi iterator. Biasanya diberi nama i. Lalu kita beri nilai awal yang biasanya adalah 0. Variabel i ini nantinya akan menentukan apakah kita tetap melakukan perulangan atau kita keluar dari perulangan. Langkah kedua adalah membuat kondisi. Kita bisa menggunakan kata kunci while diikuti dengan kondisi dalam tanda kurung. Biasanya di sini kita menentukan hendak melakukan perulangan sebanyak berapa kali. Kalau misalnya kita hendak melakukan perulangan sebanyak 3 kali, maka kita tulis kondisinya i kecil dari 3. Setelah while, kita gunakan kurung kurawal untuk membuat grup. Artinya semua perintah yang berada di dalam kurung kurawal akan dianggap sebagai bagian dari perulangan while. Langkah ketiganya adalah di dalam kurung kurawal kita tuliskan perintah yang hendak diulangi, yaitu echo hello world. Dan yang terakhir, langkah keempatnya adalah kita membuat increment nilai i di bagian akhir dari perulangan. Langkah terakhir ini yang harus kita perhatikan ya, karena biasanya kita terlalu sibuk menuliskan kode yang harus diulangi, sampai lupa menambahkan increment. Kalau kita lupa menuliskan kode increment, maka perulangan kita akan dijalankan terus-menerus tanpa henti. Sekarang kita sudah berhasil membuat kode perulangan dan kita coba jalankan ya. Kita mendapatkan hasil 3 buah hello world. Dan perhatikan kalau kita menggunakan sintaks perulangan, maka kita mudah sekali dalam mengubah kodenya. Bila kita ingin mengubah kata-katanya menjadi hello Skyson, kita hanya perlu mengubah satu baris kode di dalam perulangan ini saja. Kalau misalnya kita hendak mengubah perulangan dari 3 menjadi 10 kali, kita tinggal mengubah kondisinya dari kecil dari 3 menjadi lebih kecil dari 10. Kita kembalikan dahulu ya kodenya.
Dan sama seperti if dan switch, while juga memiliki sintaks alternatif. Kita kopas dulu kode while-nya ya. Sintaks alternatifnya juga mirip. Pertama kita ubah tanda kurung kurawal pembukanya menjadi tanda titik dua. Dan tanda kurung kurawal penutupnya kita ubah menjadi kata kunci penutup. Berhubung kata kunci pembukanya adalah while, maka kata kunci penutupnya adalah and while. Kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan hasil yang sama. Hasilnya menjadi 6 buah hello world ya. Karena di sintaks biasa kita mencetak 3 buah hello world. Sedangkan di sintaks alternatif kita mencetak 3 lagi hello world. Kita lanjutkan materi perulangan dengan menggunakan kata kunci berikutnya, yaitu do while. Untuk menuliskan kode menggunakan do while, kita tetap harus melakukan 4 langkah, namun urutannya berbeda. Yang pertama kita harus melakukan inisialisasi terlebih dahulu. Biasanya kita membuat variabel i dengan nilai awal 0. Setelah itu kita tulis kata kunci do, diikuti oleh kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal ini kita bisa menuliskan kode yang akan dijalankan secara berulang-ulang. Misalnya kita echo hello world ditambah akhir baris. Pada bagian akhir dari perulangan, jangan lupa langkah ketiganya, yaitu menuliskan kode increment. Nah, di luar dari kurung kurawal, barulah kita melakukan langkah keempat, yaitu menuliskan kode kondisi. Pertama kita tulis dahulu kata kunci while, diikuti oleh kondisi di dalam tanda kurung. Misalkan kita ingin melakukan perulangan sebanyak 3 kali, maka kondisinya adalah i kecil dari 3. Dan terakhir jangan lupa titik koma. Kita coba jalankan. Maka kita mendapatkan hello world sebanyak 3 kali. Pertanyaan berikutnya, apa bedanya perulangan while dengan do while? Perhatikan lagi kode yang kita tulis, ada urutan yang berbeda yaitu pada bagian kondisi. Kondisi diperiksa pada bagian akhir dari perulangan. Jadi kalau misalnya kita ganti nilai awal i menjadi kondisi yang salah, misalnya i sama dengan 10, maka sebagai hasilnya kita tetap mendapatkan 1 buah hello world. Mengapa? Karena kode di dalam do dijalankan terlebih dahulu. Setelah itu barulah PHP memeriksa kondisi. Hal yang berbeda terjadi pada perulangan while. Kondisi diperiksa terlebih dahulu. Jadi kalau kita melakukan inisialisasi dengan nilai awal i 10, maka kode perulangan tidak dijalankan sama sekali. Tidak ada tulisan hello world. Untuk kata kunci do while tidak ada sintaks alternatif. Jadi kalau kita hendak menggunakan do while, kita harus menggunakan tanda kurung kurawal. Sekarang kita masuk ke sintaks terakhir yang kita bahas dalam video ini, yaitu perulangan dengan menggunakan for. Cara ini akan menjadi cara yang paling banyak kita gunakan untuk perulangan, karena kode menjadi lebih singkat dan lebih jarang mendapatkan error. Untuk menggunakannya, pertama kita tulis dahulu kata kunci for, diikuti oleh tanda kurung. Di dalam tanda kurung, kita langsung menuliskan 3 langkah perulangan. Pertama kita tuliskan kode inisialisasi, yaitu i sama dengan 0. Kedua kita tuliskan kondisi, seperti i kecil dari 3. Dan yang ketiga kita tuliskan increment. Setelah itu kita beri kurung kurawal, dan kita bisa menuliskan kode yang hendak diulangi di dalam kurung kurawal. Sebagai contoh di sini adalah echo hello world. Kita coba jalankan. Dan kita mendapatkan hasil 3 buah hello world. Sintaks ini lebih menyenangkan untuk digunakan karena dalam satu baris for, kita bisa langsung menuliskan ketiga langkah yang diperlukan untuk perulangan. Sehingga kode bisa lebih irit baris dan tidak ada langkah yang kelupaan. Setelah menuliskan for, kita bisa lebih berkonsentrasi untuk menuliskan kode yang perlu diulangi di dalam kurung kurawal. Kalau dibandingkan dengan menggunakan sintaks while, seringkali kita terlalu fokus pada kode yang harus diulangi, sehingga lupa menuliskan kode increment pada akhir perulangan. Untuk sintaks for, ada sintaks alternatifnya. Kita copy paste dahulu kode for. Dan mungkin teman-teman sudah bisa menebak bagaimana cara menggunakan sintaks alternatifnya.
kita ganti tanda kurung kurawal pembuka dengan tanda titik 2. Dan kita ganti kurung kurawal penutup dengan kata kunci penutup. Berhubung kata kunci pembuka adalah for, maka kata kunci penutupnya adalah and for. Kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan hasil yang sama dengan perulangan sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.